Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Rahmawati dari 11 Akil 2. Saya dari absen 29. Saya akan menjelaskan tentang rekonsiliasi bank. Dalam dunia akuntansi juga terdapat istilah yang disebut dengan rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank ini dapat diartikan sebagai suatu proses pencocokan data keuangan di dalam perusahaan dan data keuangan yang terdapat di bank. Seperti yang telah diketahui, bila banyak kasus laporan keuangan yang menyajikan data tidak akurat atau tidak sesuai dengan data keuangan yang terdapat di perusahaan dan juga bank, oleh karenanya, rekonsiliasi bank ini memiliki peran yang sangat penting terutama untuk para petugas atau staf di perusahaan yang memiliki posisi penanggung jawab keuangan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan munculnya rekonsiliasi bank ini. Salah satunya adalah terdapatnya perbedaan catatan atau laporan keuangan. Meskipun demikian, hal tersebut sebenarnya sah-sah saja pada sebuah perusahaan atau organisasi. Akan tetapi untuk mencegah terjadinya resiko buruk lainnya, maka perusahaan harus tetap melakukan rekonsiliasi bank. Oleh sebab itu, proses rekonsiliasi bank ini sebaiknya dilakukan sebanyak minimal 1 bulan sekali, atau bisa juga dilakukan setiap seminggu sekali. Rekonsiliasi bank merupakan rangkaian catatan informasi keuangan yang menjabarkan tentang perbedaan-perbedaan kas antara perusahaan dan bank. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari catatan bank dan catatan kas nasabah. Terkadang, perbedaan catatan informasi keuangan tersebut muncul ketika nasabah yang melakukan transaksi belum dicatat oleh pihak bank. Dalam kasus ini, catatan bank nasabah dianggap yang benar. Sebaliknya, jika terdapat perbedaan dari catatan pos-pos lainnya, maka catatan dari pihak bank dan juga perusahaan perlu melakukan penyesuaian. Umumnya, pihak bank secara berkala akan mengirimkan statemen berupa laporan rekening koran di mana di dalamnya terdapat berbagai catatan informasi transaksi. Informasi transaksi tersebut menjadi bukti transaksi oleh nasabah ataupun perusahaan dalam periode tertentu. Dengan adanya bukti transaksi antara pihak bank dan nasabah, maka perusahaan pun bisa mengetahui kekeliruan atau kesalahan yang terjadi antara kedua belah pihak. Untuk memastikan adanya kesamaan catatan informasi antara perusahaan dan bank, maka perlu dilakukan proses rekonsiliasi bank. Dengan dilakukannya rekonsiliasi bank, maka pencatatan laporan perbankan dan juga perusahaan dalam periode tertentu bisa lebih terlihat rapih dan akurat. Rekonsiliasi bank juga menjadi pusat kendali atau kontrol dalam setiap penerimaan ataupun pembayaran suatu perusahaan, baik itu pembayaran dalam bentuk tunai maupun dalam bentuk non-tunai. Selain itu, tujuan diadakannya rekonsiliasi bank ini adalah untuk mengecek ketelitian dalam setiap pencatatan yang terdapat di dalam rekening kas perusahaan dan catatan pihak bank. Dengan demikian, kedua belah pihak bisa mengetahui nominal penerimaan ataupun pengeluaran yang terjadi. Sebaliknya, perusahaan bisa mengetahui informasi keuangan yang belum sempat mereka dicatat lewat data keuangan dari pihak bank. Tidak bisa dipungkiri jika setiap perusahaan akan menyimpan dananya pada sebuah bank. Bank dianggap sebagai tempat yang lebih aman dibandingkan menggunakan metode penyimpanan lainnya. Selain masalah keamanan yang terjamin, catatan keuangan dari pihak bank juga bisa menjadi bukti pada setiap jenis transaksi yang dilakukan oleh nasabah atau perusahaan. Namun, untuk mencegah terjadinya risiko terburuk pada perusahaan, akan lebih baik jika perusahaan rekonsiliasi bank ini dilakukan setiap harinya. Perusahaan bisa mengakses informasi keuangan lewat website bank yang tersedia. Dengan cara ini, maka pihak bank perusahaan pun bisa menyelesaikan permasalahan yang terjadi segera mungkin.
Tentu transaksi semacam ini sangat tidak mungkin terjadi. Bagaimana mungkin saldo akhir dari sebuah perusahaan dan bank akan sama? Dalam setiap periode transaksi pasti terdapat pembayaran setoran, penalti, biaya layanan bank, serta jenis transaksi lainnya yang belum tercatat pada perusahaan. Yang pertama yaitu deposit in transit atau setoran dalam proses. Yang dimaksud ialah ketika uang tunai atau cek yang telah diterima dan dicatat oleh perusahaan ternyata belum dicatat oleh pihak bank yang ditunjukkan oleh perusahaan. Jika hal seperti ini terjadi, maka setoran tidak akan muncul pada laporan keuangan bank. Oleh sebab itu, kasus ini masuk ke dalam sistem rekonsiliasi dalam rekonsiliasi bank. Pada dasarnya, setoran dalam proses ini terjadi ketika data yang dimasukkan tersebut terlambat sampai ke bank yang bersangkutan, sehingga data tersebut tidak bisa dimasukkan ke dalam catatan pada hari tersebut. Yang kedua, outstanding check atau cek beredar. Yang dimaksud ialah ketika cek yang telah dicatat oleh sebuah perusahaan akan tetapi belum dicairkan. Jika proses pencairan belum diselesaikan, maka data tidak akan muncul pada laporan keuangan bank. Yang ketiga, non-sufficient fund check atau cek kosong. Maksudnya ialah cek yang tidak diterima oleh bank dikarenakan dana yang terdapat di dalam rekening perusahaan tidak mencukupi. Jika kasus ini terjadi, maka bank yang bersangkutan akan tetap mengeluarkan nota debit dengan jumlah ketidakjujuran atau dishonor. Kemudian, saldo yang terdapat di rekening perusahaan juga akan dikurangi. Jika perusahaan ingin memproses cek ini, maka perusahaan wajib mengeluarkan dana atau biaya pemprosesan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.